Kita kembali dalam program Mari Berdoa, Anda Tidak Berdoa Sendirian. Saya akan kembali membacakan usulan doa yang akan kita doakan, yaitu kita akan mendoakan yang berulang tahun kemarin, Ciara Lukito dari Jemaat Tarakan yang berusia 17 tahun, dan yang pada hari ini berulang tahun yaitu Saudara Jeffrey Siadari usia 24 tahun. Nah, yang akan mendoakan saat ini bersama dengan saya yaitu seorang hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Pemuda Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom, selamat malam Pendeta. Shalom Agnes, pemirsa dimanapun Anda berada. Iya, jadi kami minta tolong Pendeta untuk boleh didoakan usulan doa tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu kepada masing-masing kami bisa berada di hari ini berkat kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami khusus akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan masih berikan kesempatan bertambahnya umur kepada mereka ya Tuhan. Tiara Lukito di Tarakan sekarang genap berumur 17 tahun ya Tuhan. Terima kasih oleh karena 17 tahun lamanya Engkau telah lindungi dia Tuhan, memberkatinya. Oleh karena itu Tuhan, kami berharap berkat yang sama, perlindungan yang sama, bahkan berlipat ganda menjadi bagiannya Tuhan. Demikian juga sahabat kami Jeffrey Siadari hari ini Tuhan, tepat hari ini genap usianya 24 tahun. Kiranya Tuhan akan memberikan segala kebutuhan masing-masing mereka, sehingga mereka semakin diyakinkan bahwa Tuhan sangat mencintai mereka ya Tuhan. Dan semakin bertambahnya umur yang Tuhan berikan kepada mereka, maka semakin setialah mereka kepadamu ya Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Weni yang saat ini dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Jamah tubuhnya agar penyakit dari tubuhnya bisa hilang, kesembuhan menjadi bagiannya, maka aktivitas yang biasa telah dia lakukan akan menjadi bagiannya Tuhan. Dan tentu dia akan diingatkan bahwa kesehatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma perlu kami jaga ya Tuhan, agar kami bisa hidup berbahagia di dunia ini. Kami percaya Tuhan akan mendengar, menjawab, bahkan mengabulkan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Ya. Saat ini kita juga akan mendengarkan pemirsa yang akan menyampaikan usulan doa. Anda dapat menyampaikannya langsung kepada kami di layanan nomor telepon 0813 1776 2777 dan juga melalui layanan SMS di nomor 0852 1730 1117. Sebelum Pendeta akan berbagi cerita tentang tokoh Alkitab, saya akan membacakan usulan-usulan doa yang masuk melalui layanan SMS kita. Ini ada 4 usulan doa mengenai kesehatan ya Pak Pendeta. Yang pertama, tolong doakan Bapak Esau Bagubau yang sementara menderita penyakit asam urat dan kolesterol dan saat ini tidak bisa bergerak. Kita akan turut mendoakan Bapak Esau. Dan yang kedua, saya tidak akan menyebutkan namanya. Saya berada di Papua saat ini. Sudah 2 bulan lalu saya bersama dengan suami saya melakukan pemeriksaan dan positif HIV. Mohon didoakan agar kami boleh kuat menghadapi hal ini. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk memberikan mujizat. Kita akan turut mendoakan hal ini. Usulan doa ketiga mengenai hal kesehatan. Tolong doakan Mbah Surti yang saat ini sakit dan sudah kurang lebih 1 tahun tidak bisa berjalan. Usulan doa ini disampaikan dari Saudara Main Suwandi di Jemaat Sumber Harjo. Dan usulan doa terakhir, tolong doakan saudari kami Susana Lango di Pulau Rote yang saat ini dalam kondisi kritis. Usulan doa ini disampaikan oleh Saudara Darius di Cimahi. Tentang kesehatan kiranya nama-nama ini boleh mendapatkan pemulihan ya Pendeta ya. Untuk menguatkan, adakah cerita Alkitab yang bisa dibagikan Pendeta? Oke, pemirsa dan juga Agnes, banyak sebetulnya tokoh di Alkitab yang bisa kita ambil, bisa menjadi contoh bagi kehidupan kita. Sore ini saya ambil salah satu tokoh di Alkitab yang saya pikir semua orang kenal, tokoh yang sangat kita kenal dengan heroik, yaitu Daniel. Daniel. Ya, Daniel.
Kalau kita lihat pengalaman hidup Daniel, khususnya pada waktu dia menghadapi satu hukuman, sebetulnya bukan dia dapat hukuman, tapi karena ada konspirasi di antara pemimpin-pemimpin pemerintahan waktu itu, sehingga Daniel mengalami apa? Mengalami harus mendapatkan hukuman, yaitu hukumannya adalah masuk ke dalam apa? Lubang Lubang singa. Saya singa. pikir kita tahu semua cerita itu. Tapi ada hal yang menarik yang Sebelum hal menarik Ya, ini ya, ya, diceritakan, kita akan menyapa dulu pemirsa Bapak Thomas dari Kupang. Shalom Bapak, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya Pak, silakan Pak. Nah, ini ada petugas mau didoakan. Sahabat kami ada 2 orang yang rindu didoakan. Ya boleh Yaitu ditambah yang pertama, suaranya Pak, kurang jelas. Ada 2 orang sahabat kami yang rindu didoakan. Iya, iya Pak. Yaitu pertama Ibu Flora Supardi. Iya Pak. Kalau ini jelas kan? Iya boleh Pak, Ibu Flora Supardi. Iya ya. Bersama dengan anaknya Erti Supardi. Anaknya boleh diulang Pak namanya? Erti Supardi. Herli. Anaknya. Mereka sangat didoakan begitu. Iya, usulan doanya mengenai apa Pak? Anaknya mau lanjutkan pendidikan ke SMA harus. Oke, ada lagi Bapak Thomas usulan doanya? Iya. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Thomas sudah menghubungi Hope Channel. Selamat malam. Oke. Pendeta, tentang Daniel, hal menarik apa ini yang bisa kita dengarkan? Kita lanjut. Jadi hal yang menarik, kalau kita lihat sejarah perjalanan hidup Daniel, ini bukan kali pertama dia akan mengalami hukuman yang mengakibatkan kematian, tapi ini adalah kali yang kedua. Yang saya katakan hal menarik adalah pada waktu Daniel mendengarkan atau mendapat kabar bahwa siapa saja yang melawan perintah raja akan dihukum mati dengan cara dimasukkan ke lubang singa. Daniel tidak melakukan reaksi yang berlebihan, tapi dia pulang ke rumahnya, lalu dia melakukan ini yang menarik banget, satu kebiasaan yang biasa dia lakukan. Apa kebiasaan itu? Yaitu berdoa. Dia pergi ke rumahnya, naik ke atas tempat dia biasa berdoa, lalu dia menghadap ke jendela yang terbuka ke Allah Yerusalem. Di ayat itu mengatakan bahwa di ayat 10 dari Daniel pasal yang ke-6 dikatakan Daniel pergi berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Jadi itu sudah rutinitas yang Artinya dia itu lakukan. adalah rutinitas daripada apa? Daniel. Kenapa saya katakan luar biasa? Biasanya zaman sekarang kalau kita menghadapi problem apa saja, apakah berat, ringan, sedang ataupun ringan, kita akan melakukan reaksi yang berlebihan. Dan biasanya kita mencari pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mempunyai posisi kuat. Yang bisa kita lihat juga Iya, secara yang kita, wah coba ini pangkatnya apa, ini apa segala macam. Tapi yang dilakukan oleh Daniel itu adalah apa? Dia tenang saja, dia pulang ke rumahnya, lalu dia apa? Dia berdoa. Berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Oke. Saat ini minta maaf pendeta, kita akan terima dulu telepon dari pemirsa kita dari Balikpapan. Shalom Ibu Stella, selamat malam. Selamat malam, kabar. Selamat selamat Ibu. Iya, minta tolong didoakan kelanjutan pembangunan gereja Bukit Moria. Iya. Oke. Iya, terima kasih telah menghubungi Hope Channel, selamat malam. Iya, kita akan doakan hal ini, boleh dilanjutkan pendeta. Oke. Jadi dia melakukan hal yang biasa. Nah sekarang yang sering terjadi adalah doa itu, kita berdoa itu waktu perlu aja. Iya. Nah, jadi hendak seperti apa kita punya kebiasaan. Apa sih doa? Doa itu kan salah satu artinya adalah nafas kehidupan. Bayangkan kalau kita tarik nafas waktu perlu aja. Artinya apa? Ya kita Susah dong kita udah hidup kan gitu. Iya. Tapi kita harus bernafas seperti kita punya apa? Kebiasaan. Satu contoh, enggak tahu apakah pemirsa pernah alami, kalau kita mau angkat beban berat,
yang pertama kita lakukan adalah tarik nafas. Wah, baru apa? Baru angkat. Tapi coba kita tahan nafas. Wah, kita tidak bisa apa. Jadi poin pertama yang luar biasa bagi saya adalah bahwa Daniel pada waktu mendapat atau mendengar kabar yang mengancam jiwanya, dia melakukan hal yang biasa. Apa itu hal yang biasa? Yaitu dia selalu Berdoa. apa? Berdoa. Itu poin yang pertama yang mau saya bagikan bagi kita pemirsa. Lalu poin yang kedua adalah pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Lihat alur ceritanya, hukuman diumumkan, Daniel tetap berdoa. Setelah dia berdoa, seolah-olah tidak ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Kenapa? Karena dia tetap dimasukkan ke dalam apa? Lubang singa. Lubang singa. Nah, setelah masuk dalam lubang singa, tidak ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Tidak ada. Saya maksud kenapa peristiwa luar biasa? Entah singanya mendadak mati atau tiba-tiba guanya itu hancur. Enggak. Dia masuk seperti perintah hukuman itu. Nah, yang menarik adalah selama dia berada di dalam lubang singa itu, Tuhan bekerja di sana. Wah, luar biasa. Tuhan bekerja di dalam lubang Dia singa. bekerja di dalam apa? Lubang singa. Lalu esok harinya raja melihat bahwa Daniel tetap apa? Tetap hidup. Poin pertama, kedua yang mau saya sampaikan adalah kadang kita berharap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu dijawab seperti yang kita pikirkan. Tuhan punya cara tersendiri untuk menjawab kita punya apa. Betul, Tuhan punya cara tersendiri ya pendeta. Terima kasih. Saat ini saya hendak menyapa Bapak Sipayung berada di Medan. Shalom Bapak, selamat malam. Halo Bapak. Selamat sahabat. Selamat sabat Pak. Dari anggota kami, ada yang sering sakit, namanya Ibu El Mangunsong. Ibu El Mangunsong, iya Pak. Ya. Ya, tolong didoakan. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah menghubungi kami. Kita akan doakan serta bagi Ibu Mangunsong. Selamat malam. Tadi juga sempat ada telepon dari Bapak Paulus Hedemans yang belum sempat kita angkat. Jadi pendeta saya akan sampaikan pokok-pokok doa. Nama-nama ini pendeta boleh doakan secara nama ataupun secara umum. Ya. Saya ulangi kembali usulan doa yang sudah masuk tadi secara langsung melalui layanan nomor telepon. Kita akan mendoakan usulan doa untuk Ibu Flora Supardi beserta juga dengan anaknya yang akan melanjutkan pendidikan di bangku SMA. Dan usulan doa kedua, rindu untuk didoakan adalah Ibu Stella. Usulan doanya bahwa ada pembangunan gereja Bukit Moria, kita akan turut mendoakannya. Dan juga Bapak Paulus Hedemans yang belum sempat kita angkat. Dan usulan doa dari Bapak Sipayung yang hendak mendoakan Ibu El Mangunsong agar boleh disertai dalam proses pemulihan. Beserta dengan tadi usulan-usulan kesehatan baik yang ada di Papua maupun di tempat-tempat yang lain. Pendeta, kita minta tolong pendeta untuk boleh Kita berdoa ya. mendoakannya. Baik, kita kembali berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kembali kami berdoa saat ini, di mana ada beberapa orang yang kembali kami dengar mengalami gangguan kesehatan ya Tuhan. Bapak Esau, saudari kami yang berada di Papua, Mbak Sutri dan Bapak yang ada di Kupang ya Tuhan, mereka mengalami gangguan kesehatan. Dan juga Ibu Elsie Mangunsong ya Tuhan. Tuhan, kembali kami memohon kepadamu, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu Tuhan, agar kesembuhan yang berasal daripadamu akan menjadi bagian mereka ya Tuhan. Kesembuhan itu akan datang melalui makanan, obat-obatan, doa-doa orang yang mencintai mereka, terlebih keyakinan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka akan semakin bersyukur ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa khusus kepada pembangunan Bukit Moria di Balikpapan. Tuhan, ini adalah pekerjaan-Mu. Oleh karena itu kami tahu Engkau akan campur tangan dalam pembangunan ini Tuhan. Akan selesai tepat pada waktunya. Sehingga bangunan ini dapat kami gunakan untuk berbakti kepadamu dalam suasana lebih nyaman di hari-hari yang lalu ya Tuhan. Dan tentu Tuhan kami percaya
Engkau akan menjawab doa kami ini, bahkan mengabulkan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta David. Pemirsa, saya juga akan menyampaikan usulan-usulan doa agar kita boleh turut mendoakannya. Usulan doa ini datang dari Ibu Mimi di Lampung. Tolong doakan suami saya beserta juga dengan anak saya yang sedang bergumul, dan biarlah keluarga kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Usulan doa selanjutnya, tolong doakan adik saya yang saat ini rindu agar boleh kembali ke jalan Tuhan. Usulan doa ini disampaikan oleh Saudara Reza. Dan kita akan juga mendoakan usulan doa dari jemaat Ramunia, di mana guru-guru Advent SKW yang akan mengadakan retreat. Dan juga kita doakan pertumbuhan iman cabang Sekolah Sahabat Sukamaju. Pemirsa dan sahabat-sahabat di kelompok peduli dimanapun Anda berada, kita akan juga turut mendoakan usulan-usulan tadi yang baru saja saya bacakan. Kita akan melanjutkan dalam ibadah KKR.net, kita akan dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta H.E. Sinaga. Senanglah nanti bila tugas genap, senang bila penuai pulang, membawa berkas-berkasnya ke Yerusalem baru. Senang, 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 senanglah nanti, senang, senang, senang yang takkan lenyap. Senang, senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Senanglah nanti kita bertemu, memuji Yesus tiap hari, bersama umat tebusan di Yerusalem baru. Senang, 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 senanglah nanti, senang, senang, senang yang takkan lenyap. Senang, senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Sungguh hatiku penuh suka di tempat mulia nan indah. Kristus telah menyediakannya di Yerusalem baru. Senang, 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 senanglah nanti, senang, senang, senang yang takkan lenyap. Senang, senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Senang, senang, senang akan senanglah nanti, senang, senang, senang yang takkan lenyap. Senang, senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Selamat malam saudara pemirsa dimanapun berada. Pada malam ini, pada hari Sabat ini saya ingin sapa saudara-saudara yang berada di seluruh kelompok peduli di mana saja Anda berada malam ini. Istimewa bagi saudara-saudara di Talmanu Soe. Selamat Sabat, selamat malam. Kemudian di Sekolah Advent Banjarmasin. Kemudian jemaat yang di Makarios, Oesau, wah luar biasa, jauh sekali dari Nusa Tenggara. Walaupun saudara jauh, tapi saudara dekat di hati kami semuanya. Orang-orang Kupang, saudara-saudara di Kupang. Kemudian dari Sukamaju, Tanah Karo, Kai Britana Menjual-jual Banta Kerina. Ya, luar biasa, Tuhan berkati. Dan seluruh Tanah Karo juga. Saudara-saudara yang di Marga Takwa, Lampung. Dan juga di Bandung dari Batu Jajar. Selamat hari Sabat dan berkat Tuhan bersama kita malam ini. Kita akan lanjutkan malam ini dengan pembahasan kita yang khusus tetap kepada tema yaitu keistimewaan Nabi Isa Al-Masih dalam kitab suci.
Malam ini kita akan mempelajari bahwa Nabi Isa berkuasa mengadakan mujizat. Kuasa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Banyak nabi-nabi besar, tapi Nabi Isa mempunyai kuasa khusus. Apa itu? Mengadakan mujizat. Saya ingin bertanya, apa itu mujizat? Mujizat adalah suatu kejadian yang tidak dihasilkan oleh kuasa alam maupun kuasa manusia, dan karena itu pasti disebabkan oleh kuasa supernatural. Dan kuasa supernatural itu adalah kuasa Allah. Mujizat adalah tindakan Tuhan yang melampaui apa yang biasanya diketahui sebagai hukum alam. Hal ini tidaklah bisa dijelaskan berdasarkan pengetahuan ilmiah. Sesuatu yang aneh, sesuatu kejadian lain daripada yang lain. Bukan oleh karena campur tangan manusia, bukan oleh karena campur tangan para ahli, tapi oleh karena tindakan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Menurut catatan Injil, paling tidak ada 37 sampai 40 mujizat yang diperbuat oleh Nabi Isa. Yang dicatat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Walaupun mungkin ini tidak lengkap. Lalu beberapa bisa ditemukan di 4 buku itu juga mujizat-mujizat yang istimewa. Lalu di luar kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yahya ada 106 mujizat yang ditulis mengenai Nabi Isa Al-Masih di dalam kitab suci lain. Dan saya melihat bahwa mujizat yang ditulis oleh kitab suci yang lain itu lebih banyak daripada apa yang dicatat dalam kitab suci Alkitab. Luar biasa. Mujizat-mujizat yang dituliskan di Alkitab dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan supernatural Allah dalam penciptaan. Ada beberapa kegiatan penciptaan dilakukan dengan firman Allah. Dia berfirman maka semuanya jadi. Ini adalah tindakan supernatural yang luar biasa. Dan Alkitab menjelaskan bahwa firman itu adalah instrumen yang Allah gunakan untuk menciptakan segala sesuatu. Dia berfirman, dia berucap, lalu segala sesuatu jadi. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Allah berfirman lalu jadi. Luar biasa. Kuasa Allah dan kuasa dan kebesarannya. Dalam Kejadian pasal 1 bila mana kita pelajari, di sana diceritakan bagaimana Allah menjadikan dunia ini. Lalu bila kita baca ayat 1 sampai terakhir dalam Kejadian pasal 1 saja, 9 kali disebutkan Allah berfirman, Allah berkata, 9 kali berulang-ulang. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menjadikan dunia ini hanya dengan kata-kata. Dan setiap kali Tuhan berbicara, sesuatu diciptakan, sesuatu dibentuk, dan sesuatu dibuat. Dan dunia menjadi ada, terkoordinasi, dan sekarang ada hanya oleh perintah kata-kata Allah. Oleh sebab itu firman itu penuh dengan kekuatan. Di sana ada energi kreatif, di sana ada kehidupan. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Ia menggunakan firman-Nya, kata-katanya seperti seorang tukang kayu yang menggunakan palu. Tuhan membangun dengan firman-Nya, dengan perkataan Tuhan. Lalu firman yang berkuasa itu mengatur segala sesuatu alam semesta ini sehingga semuanya jadi. Dalam kitab Yesaya 55:11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini suatu kata-kata yang luar biasa. Firman Allah itu kalau keluar dari mulutnya pasti ada jadi. Tidak mungkin. Kalau Allah punya rencana besar dan dia ingin itu jadi, dia hanya berfirman, pasti jadi. Oh, saya pikir kita perlu minta Tuhan berfirmanlah kepada hidupku. Supaya dalam hidupku ini banyak sesuatu yang indah terjadi. Berkatalah. Kenapa? Kalau Allah sudah berfirman, semuanya pasti apa? Jadi. Dan tidak akan kembali kata-katanya dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang dia kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Sudah jelas
bahwa jenis tindakan Tuhan ini seperti tidaklah lagi diperbuat sekarang ini. Kenapa? Penciptaan sudah selesai. Allah tidak menggunakan kata-katanya lagi karena dalam penciptaan dia gunakan kata-katanya. Sekarang sudah selesai. Allah tidak mengadakan lagi penciptaan dengan kata-katanya. Yang kedua, ada juga mujizat-mujizat yang melibatkan penangguhan hukum alam yang bersifat sementara dan juga bersifat apa? Bersifat lokal. Contoh, pada waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya di Laut Galilea, tofan begitu hebat. Lalu Yesus katakan, teduhlah, teduh. Tapi sementara, tidak selamanya. Bukan berarti bahwa di tempat itu tidak ada tofan selama-lamanya berhenti. Ini sementara mereka mengarungi apa? Laut Galilea. Kemudian yang lain, kejadian yang lain, dia berjalan di atas air. Itu air itu berubah dia punya sifat. Jadi cair menjadi padat. Tetapi nggak selamanya. Nggak selamanya itu apa? Air itu menjadi padat. Sementara diperlukan dia Nabi Isa bisa berjalan bersama-sama dengan apa? Muridnya. Ketiga, ada juga beberapa tanda yang melibatkan penyembuhan dari fisik manusia. Manusia sembuh oleh karena Nabi Isa mengadakan mujizat. Orang buta melihat. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kemudian orang lumpuh berjalan, suatu mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan, luar biasa. Dengan tindakan apa? Tindakan Allah. Lalu kemudian ada juga beberapa tanda mujizat yang menunjukkan kuasa ilahi terhadap kematian, luar biasa. Orang sudah mati bisa bangkit. Ada seorang muda yang meninggal dunia. Anak dari seorang janda. Saya bisa bayangkan bagaimana hatinya susah seorang janda ini. Sudah tinggal seorang diri lalu tinggalkan satu-satunya anak. Meninggal dunia. Lalu dengan kesedihan luar biasa, mereka gotong ini anak untuk dibawa ke penguburan di luar kota. Lalu Nabi Isa tiba. Kemudian pada waktu Nabi Isa melihat, dia haru melihat ibu. Ibu meratapi anaknya yang sudah meninggal. Lalu apa? Nabi Isa-nya sentuh itu kofin. Pada waktu dia sentuh itu kofin, tempat anak dibaring. Kemudian anak itu berdiri. Luar biasa. Seandainya Nabi Isa malam ini hadir di sini. Kita akan bawa ke tempat-tempat duka malam ini. Supaya membangkitkan orang-orang yang mati. Banyak orang tua sedih ditinggalkan oleh anak-anak kekasih. Oleh karena mungkin penyakit, oleh karena bahaya, kecelakaan dan sebagainya. Kalau Nabi Isa hadir sekarang ini, dia akan bangkitkan itu. Karena kehendaknya adalah bahwa manusia itu hidup. Dia gak suka mati, tidak suka kematian. Tapi dia mau supaya manusia hidup. Ini mujizat yang luar biasa. Lazarus juga. Dalam Alkitab mencatat dalam kitab Yahya 11 ayat 43 dan seterusnya. Lazarus ini sudah meninggal selama 4 hari. Dulu tidak ada formalin. 4 hari meninggal. Lalu Nabi Isa datang. Oleh karena apa? Karena ini Maria dan Marta adalah sahabatnya. Dia dengar bahwa Lazarus sahabat dekatnya ini yang selalu satu kamar dengan dia meninggal dunia. Hatinya sedih. Dia juga sedih melihat Maria dan Marta meninggal dunia. Dia janji mau datang tetapi membutuhkan 4 hari. Pada waktu hari yang keempat dia datang tiba. Lalu dia tanyakan di mana kamu taruh. Lalu dibawa dia ke pekuburan. Pekuburan umum. Lalu kemudian dari tepi kubur. Sementara dia bersedih. Lalu Alkitab katakan bahwa Yesus menangis. Wah, saya pikir ini menjamah hati. Yesus menangis. Pada waktu manusia berkabung, hatinya susah. Lalu apa di sana dia? Sahabat yang baik itu. Sudah terkubur 4 hari. Mungkin dia badannya sudah mulai, cairannya sudah mulai keluar, pelan-pelan sudah mulai busuk. Dia berdiri di depan kubur itu. Lalu dikatakan apa? Hai Lazarus, bangkitlah. Lalu apa terjadi? Pintu kubur terbuka dan Lazarus keluar. Saya pikir untung dia panggil Lazarus. Kalau dipanggil dengan nama-nama yang lain, hei semua dikubur, keluarlah, maka semua akan keluar. Tapi dia sebutkan Lazarus, dia keluar. Berapa lama? 4 hari. Sudah dibalut dengan kain kafan.
dibalut dengan kain kafan sudah, kakinya sudah diikat, lalu kemudian apa? Juga kepalanya diikat kayak dodol, sudah diikat. Lalu Yesus katakan bangkitlah, lalu Lazarus bangkit. Karena semua sudah diikat, mungkin dia lompat-lompat. Suatu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, kebangkitan adalah kepercayaan dasar dari orang-orang pengikut Nabi Isa Al-Masih. Bahwa ada kebangkitan. Di dalam apa? Dalam Yesus, Nabi Isa Al-Masih. Kelima, ada beberapa keajaiban di zaman perjanjian baru bersangkutan dengan mengusir setan yang masuk ke tubuh manusia. Saudara dapat baca dalam Matius pasal 12 ayat 22. Menunjukkan bahwa Nabi Isa mempunyai kuasa lebih besar daripada setan. Itu makanya kita gak perlu takut dengan setan. Kalau datang setan mengusik, panggil nama Nabi Isa. Ini adalah bukti dari fakta bahwa kuasa Sang Juru Selamat, Nabi Isa Al-Masih jauh melebihi setan. Bahkan setan-setan takut. Kehadiran Nabi Isa akan membuat mereka apa? Menjauh dan kemudian apa? Meninggalkannya. Kemudian pertunjukan otoritas ilahi dapat dilihat dalam membawa perubahan di beberapa hal tertentu dalam kehidupan. Merubah sesuatu. Suatu kali Yesus pergi ke Kana. Dia pergi ke sana oleh karena dia diundang. Yang pada waktu itu ada pesta. Ada kondangan di sana. Lalu kemudian Yesus datang bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu dia datang, mereka kehabisan anggur. Tidak ada lagi. Tidak tahu mungkin apakah mungkin terlalu banyak murid-muridnya sehingga habis, tidak disebutkan. Tapi dikatakan ibunya datang kepada Nabi Isa. Wah, mereka kehabisan air anggur. Lalu Yesus berbuat sesuatu. Nabi Isa berbuat sesuatu. Lalu kumpulkan semua apa? Kendi-kendi, kumpulkan semua dan isi air penuh. Lalu kemudian setelah mereka isi air semua penuh, Yesus, Nabi Isa mengadakan mujizat. Lalu apa? Air biasa berubah menjadi air anggur. Ini pelajaran bahwa Nabi Isa mengadakan mujizat di rumah keluarganya. Di rumah orang dekatnya. Saya mau tanya, siapa orang dekat Tuhan? Siapa orang dekat Nabi Isa? Saudara-saudaraku adalah siapa? Saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan apa? Firman. Itulah saudara-saudaranya, pelaku-pelaku firman yang menghidupkan firman dari Nabi Isa. Ada mujizat, satu hal yang luar biasa. Kemudian istimewanya pada waktu diadakan mujizat, orang tanya-tanya, ini anggurnya kok lebih enak? Biasanya orang sediakan anggur lebih enak dulu. Tapi ini kok di akhir anggurnya lebih enak. Ini mujizat luar biasa. Jangan lupa, kalau Allah bekerja dalam kehidupan kita, Dia akan bisa buat anggur yang terbaik, yang terakhir. Bukan anggur yang pertama yang terbaik, anggur terakhir. Jadi hidup itu semakin lama, semakin lebih apa? Baik. Nabi Isa menyediakan yang terbaik, the last. Saudara-saudara, jangan patah semangat. Kadang-kadang di mana kita kehilangan apa? Kehilangan asa. Kita merasa pesimis. Tapi Nabi Isa, dia ingin ajarkan bahwa ada berkat-berkat pada bagian terakhir kehidupan. Bagian terakhir kehidupan is not always worst. Tapi Yesus menyediakan sesuatu yang the best. Bagian terakhir. Amin. Oh, kita bersyukur. Kemudian juga ada mujizat yang lain. Nabi Isa melipatkan gandakan roti dan ikan milik seorang anak kecil. Supaya apa? Ribuan orang dapat makan. Tapi kelihat seperti Yesus nggak pergi ke pasar ya. Di sana ibu-ibu ada jual ikan, lalu ikannya dilipat gandakan supaya untungnya besar. Enggak. Kelihatan di sini bahwa Yesus membuat mujizat di mana orang-orang sebanyak sudah kelaparan dan Nabi Isa ingin memenuhi kebutuhan orang-orang sudah lapar. Memenuhi kebutuhan orang apa? Lapar.
Lalu menjadi pertanyaan, apakah tujuan utama dari mujizat dalam pelayanan Nabi Isa? Apa tujuan utamanya? Kalau kita pelajari semuanya konteks Alkitab, setiap mujizat haruslah sejalan dengan tema penebusan. Tema penebusan, penebusan manusia, restorasi manusia. Dan jangan lupa juga bukan hanya Nabi Isa saja yang melakukan mujizat, murid-murid Nabi Isa juga diberikan kuasa karunia. Markus menulis, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa, murid-murid juga mempunyai kuasa untuk apa? Melakukan mujizat. Dalam konteks apa? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dalam konteks pemberitaan Injil, umat-umat Tuhan, murid-murid Nabi Isa diberikan kuasa untuk mengadakan apa? Mujizat. Untuk apa? Ayat dikatakan untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk memberikan keyakinan bagi orang bahwa berita disampaikan adalah berita yang berasal dari Allah. Sungguh sangat sesuatu yang sangat apa? Luar biasa. Fungsi dari tanda-tanda adalah untuk menguatkan proses penyampaian ilham yang dari Allah, yang sedang dikomunikasikan kepada manusia, supaya manusia yang menerima ilham itu yakin bahwa ini berasal dari Allah. Supaya mereka apa? Yakin. Penulis buku Ibrani juga berargumen tentang hal yang sama. Dia menyatakan bahwa ada kebenaran tentang keselamatan yang apa? Yang besar. Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan yang pertama kali disampaikan oleh Tuhan juga diteguhkan kepada kita melalui mereka yang mendengarnya, dan melalui apa? Melalui kuasanya dan melalui pemberian Roh Kudus menurut apa? Kehendaknya. Mujizat meneguhkan. Pemberitaan Injil itu diteguhkan oleh apa? Kuasa melalui kuasanya dan melalui pemberian Roh. Oleh mana kuasa itu diberikan kepada apa? Manusia. Diteguhkan. Sungguh sangat apa? Luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, luar biasa. Salah satu mujizat yang Nabi Isa lakukan, yang terjadi dalam kehidupan Nabi Isa adalah dia dilahirkan oleh seorang perawan muda. Wah, luar biasa. Ini bagaimana ini ya? Lahir daripada apa? Seorang apa? Perawan muda. Tidak pernah. Ini mujizat yang luar biasa, aneh tapi nyata. Luar biasa. Nabi Isa lahir dari seorang perawan muda yang tidak sentuh laki-laki. Saya pikir kalau mungkin Maria bukan seorang yang baik, semua akan klaim, itu anak gue katanya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani klaim. Kenapa? Pertama, Maria adalah seorang yang menjaga kesucian hidupnya. Tidak pernah dalam pergaulannya dijaga baik-baik. Dan kemudian Nabi Isa lahir dari seorang wanita muda. Luar biasa. Kemudian juga hal yang lain yang dilakukan, dia menyembuhkan anak pejabat. Ya, ia menyembuhkan anak seorang pejabat Romawi yang sekarat. Bagaimana dia menyembuhkan? Dia menyembuhkan hanya melalui perkataannya. Yesus tidak pernah lihat anak itu, Nabi Isa tidak pernah lihat, tidak pernah menyentuhnya. Tapi ketika prajurit Roma memohon Yesus untuk pergi, Nabi Isa pergi ke ranjang anaknya. Apa? Yesus mengatakan kepadanya bahwa anak itu sudah sembuh. Lalu ayahnya pulang dan dia melihat bahwa anak itu sembuh. Ini penyembuhan dari jarak jauh. Yesus tidak sentuh, tidak datang, tapi dengan kata-katanya kembali Yesus menyembuhkan seorang anak apa? Pejabat. Luar biasa. Yesus juga, Nabi Isa juga menyembuhkan orang Kapernaum yang kerasukan setan. Dia juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Wah, ini ibu mertua. Ya, sudah tua. Tapi ibu mertua ini sering melayani Nabi Isa dalam perjalanannya. Orang-orang dekatnya, wow, luar biasa, mendapat apa? Kesembuhan. Lalu juga bukan hanya itu. Dalam Injil diceritakan juga Nabi Isa menyembuhkan orang sakit di malam hari. Lalu ada cerita yang lain juga bahwa Nabi Isa membuat mujizat. Pada waktu murid-muridnya sedang menangkap ikan,
Lalu dia katakan, coba labuhkan pukatmu. Mereka sudah pulang, tidak berhasil apa-apa. Hari sudah mulai siang. Ikan-ikan tidak ada di pantai. Tapi pada waktu Nabi Isa kata, coba labuhkan. Lalu mereka tuh, ya kami akan ikut apa yang kau perintahkan. Demi ikut engkau. Tapi setelah nggak mungkin ada ikan. Luar biasa. Mereka melabuhkan pukatnya, dan mereka menangkap ikan yang jumlahnya sangat banyak, luar biasa. Kenapa? Karena mereka menuruti perintah Nabi Isa. Latar belakangnya juga saudara ingat bahwa pada waktu itu Nabi Isa sedang berkhotbah. Sedang berkhotbah di kapal mereka. Lalu setelah dia berkhotbah, dia katakan, dorong itu kapalnya ke bagian tengah. Waktu dorong kepada bagian tengah, kemudian diperintahkan, lalu jumlah banyak ikan. Saya pikir bagaimana itu terjadi ya, kuasa yang luar biasa. Mungkin waktu Nabi Isa sedang khotbah, itu ikan-ikan juga datang juga mendengar. Kita nggak tahu peristiwanya, tapi kuasa Nabi Isa, suara Nabi Isa seperti suara penciptaan, bergemuruh. Semua ikan-ikan dari laut datang, dan pada waktu mereka jatuhkan pukatnya, mendapat ikan yang banyak, luar biasa. Kemudian juga dalam kitab Injil dicatat bagaimana Nabi Isa menyembuhkan seorang kusta. Dulu itu penyakit yang paling nggak bisa disembuhkan dari takutnya penyakit kusta. Kalau sekarang ini mungkin penyakit kanker atau penyakit yang lain. Kalau orang sudah kusta, orang itu akan diasingkan. Dia tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang sehat. Dan orang itu harus katakan kalau dia mau jalan, dia rindu lihat keluarganya, hanya lihat dari jauh. Dan itu pun sementara perjalanan harus serukan najis. Lalu orang menyingkir semua karena takut nanti kena kontaminasi dengan penyakit kusta. Tapi satu kali Yesus datang, dia jamah. Nabi Isa jamah orang itu, dan orang itu sembuh dari penyakit kustanya. Waduh, kita merindukan kehadiran Nabi Isa. Seandainya bisa datang kembali, ya saya akan bawa mungkin Nabi Isa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, di mana banyak yang sakit. Mungkin akan banyak juga undang dia untuk pergi ke rumah sakit harapan kita ke rumah sakit yang lain, Cikini, rumah sakit yang lain, yang banyak sekarang orang kusta. Bukan orang kusta, orang-orang yang sakit ya. Orang-orang sakit, bukan orang kusta enggak ada. Mungkin ada juga, tapi penyakit-penyakit yang mematikan. Kemudian dalam cerita yang lain ada juga di mana Nabi Isa menyembuhkan orang yang lumpuh. Tidak bisa berjalan. Kemudian juga Nabi Isa juga menyembuhkan tangan yang cacat. Kemudian juga dalam cerita yang lain dia juga menyembuhkan orang gerasa yang kesakuan setan. Kemudian berikut juga ada cerita yang lain bagaimana Nabi Isa menyembuhkan wanita yang mengalami pendaharan terus menerus. Saya tidak tahu apa nih namanya. Pendaharan terus menerus tidak berhenti-henti. Sudah bertahun-tahun. Orang ini sudah habis uangnya untuk cari pengobatan, bukan itu sudah kurus, sudah tak berdaya, lemah. Tapi Nabi Isa menyembuhkannya dengan luar biasa. Kemudian cerita lain, Nabi Isa juga menyembuhkan anak perempuan Yairus. Dalam cerita lain juga dikisahkan bagaimana Nabi Isa menyembuhkan 2 orang buta. Orang buta. Lalu apa dikatakan? Dia bilang dia hanya beludah ke lantai, kemudian ludahnya itu dengan tanah, lalu ditaruh ke matanya. Lalu kemudian tiba-tiba orang itu melihat, wah ini luar biasa bagaimana saudara. Sekarang ini tidak bisa orang buat begitu. Kalau orang buta ya sudahlah apa boleh buat ya. Tidak ada dokter mata yang taruh ludah, diludahi kemudian pasiennya semua sembuh, tidak ada. Kalau sudah sembuh apalagi dari lahir nggak bisa. Tapi Nabi Isa dengan tindakan kuasa Allah, dia menyembuhkan orang yang yang sakit. Lalu hal yang luar biasa juga yang ekstrim. Seorang yang lumpuh selama 38 tahun, tidak bisa jalan. Lalu Nabi Isa datang, apa dikatakan? Berdirilah. Kuasanya itu ada merupakan kuasa energi yang luar biasa, kreatif power. Lalu orang itu percaya, dia berdiri. Oh kok bisa berdiri? Kemudian berjalan hanya dengan menurut perintahnya. Nabi Isa
menyediakan keperluan orang, baik orang besar maupun kecil. Seperti kisah tadi, Nabi Isa melipat gandakan 2 potong roti dan juga 2 ikan kecil untuk memberi makan orang-orang yang berjumlah berapa? 5.000. Itu hanya 5.000 orang. Belum lagi bapak-bapak, belum lagi anak-anak, belum lagi mungkin 15.000. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Saya pikir kalau Nabi Isa di sini mungkin saya mau partner dengan Nabi Isa untuk buka restoran. Nggak usah punya modal. Tapi mungkin tidak itu ya rencana Nabi Isa, tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Nabi Isa memang melihat keperluan, tapi dia melihat keperluan. Satu hal yang luar biasa saya lihat, Nabi Isa melihat keperluan. Saudara, jangan takut keperluan. Nabi Isa yang hidup sampai sekarang ini masih bisa dengan cara yang lain memenuhi segala keperluan kita. Itu makanya bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluan kita dengan kekayaannya, menyiapkan segala-galanya keperluan kita. Don't worry, be happy, amin. Jangan khawatir, gembira, karena Nabi Isa peduli. Sama seperti beliau peduli pada waktu dia di dunia ini, dia juga peduli sampai sekarang ini. Kemudian juga Nabi Isa juga menyembuhkan orang tuli. Yang juga susah bicara, tuli susah bicara lagi. Lengkaplah kesusahan itu. Luar biasa. Dia juga menyembuhkan orang yang dilahirkan buta. Dengan menggosok matanya, dengan ludah dan debu, luar biasa. Dia menyembuhkan juga seorang laki-laki yang kerasukan setan. Kemudian juga ini, pada waktu mereka dalam perjalanan ke Ka'bah, Nabi saya tanya, sudah bayar pajak enggak? Pajak Ka'bah. Lalu dia suruh muridnya pergi ke laut. Bilang tangkap ikan di sana. Ikan yang pertama ada koin di mulutnya. Ya, itu aneh itu, luar biasa. Ada koin di mulut. Lalu diambil itu koin itu. Ikannya nggak perlu, hanya koinnya. Untuk ikan itu ada koin di mulutnya. Mungkin kalau nggak ada sudah dipotong itu ikan itu, digoreng. Tapi ikan itu koinnya diambil lalu apa? Ikannya dilepas. Luar biasa. Kemudian ada juga yang ekstrim. Dia menemukan ada seorang buta, bisu, dan juga kerasukan setan. Wow. Sudah buta, bisu lagi, lalu kerasukan setan. Nabi Isa usir setannya, buat orang buta itu melihat, dan yang bisu itu apa? Bicara. Saya pikir waktu itu Nabi Isa sembuhkan. Kira-kira apa pertanyaannya? Apa yang dikatakan orang yang buta, bisu, dan yang kerakuan setan itu? Tidak pernah bicara. Lalu pada waktu dirasakan ada kuasa, lalu dia melihat. Tadi nggak bisa bicara. Kira-kira apa yang dikatakan? Kira-kira apa yang dikatakan? Baru ini pertama kali bicara. Mungkin saya pikir orang yang bisa katakan testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Banyak hal. Mujizat di laut bukan hanya dengan mujizat ikan besar. Lalu ada mujizat yang lain di mana mereka menangkap ikan 153. Luar biasa. Mujizat-mujizat di laut di kehidupan sehari-hari. Apa yang kita belajar bahwa Nabi Isa peduli dengan kehidupan seharian kita. Peduli dengan kehidupan seharian kita. Lalu bukan itu, setelah begitu banyak mujizatnya, banyak orang mengikutnya, tiba-tiba dia naik ke surga. Bahwa Nabi Isa yang banyak buat dia naik ke surga dan semua orang lihat. Terpengarah, terperangah. Luar biasa mereka heran. Di dalam Injil Matius 15 ayat 30. Lalu orang melihat ada mujizat demi mujizat kemana saja Nabi Isa pergi. Apa jadi? Alkitab mengatakan kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berbondong-bondong untuk bukan tonton dia mengadakan mujizat. Nggak ada trik sama Nabi Isa. Tapi orang ingin sembuh, dibawa. Orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu apa? Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Luar biasa. Semuanya.
Kesembuhan yang total ada dalam kuasa Nabi Isa. Tidak ada satupun orang yang pulang tidak disembuhkan. Tidak ada orang pun satu yang pulang, kemudian sakit lagi setelah pulang. Di jalan kemudian kambuh lagi, enggak. Semuanya total healing. Ya, saya pernah melihat banyak kesembuhan-kesembuhan didramatisir. Bukan hanya itu, kami melihat di jalan kelihatannya dalam pertunjukan-pertunjukan. Dibuat begitu hebat seperti penyakitnya. Lalu sampai pulang ya begitu lagi. Tapi Nabi Isa tidak seperti itu. Dia orang membawa, diletakkan kepada kaki Nabi Isa, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Mungkin tidak ada yang lebih terkenal dalam melakukan mujizat selain Nabi Isa Al-Masih sendiri. Dia adalah seorang yang unik dan seorang yang istimewa. Karena padanya ada apa? Kuasa. Ada begitu apa? Banyak. Tadi saya katakan dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada sekitar 37 sampai 40. Lalu dalam kitab suci yang lain menyebutkan ada 100 lebih. Lebih banyak yang ditulis. Tapi dalam kitab Yahya pasal 21-25 dikatakan begini, masih banyak lagi hal yang lainnya yang dilakukan Isa. Tetapi dikatakan jika hal itu ditulis satu demi satu, kukira dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus tulis itu. Begitu banyak yang tidak tercatat. Luar biasa. Yang lainnya penuh, itu perpustakaan penuh. Karena luar biasa, terlalu banyak untuk apa? Dicatat. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa Yesus melakukan mujizat? Selama 3 tahun di daerah Galilea, Yesus dari Nazaret berkelana kemana-mana, dia mengajar dan mengabarkan kedatangan kerajaan Tuhan. Orang banyak datang kepadanya karena mereka percaya akan kuasa yang dia miliki untuk membantu mereka. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Cerita-cerita tentang mujizat yang dilakukan membawa lebih banyak orang lagi datang kepadanya. 3 tahun. Yesus tidak memiliki stok mujizat yang dia melakukan. Tidak ada trik pun yang dia melakukan. Tapi dia melakukannya demi kebaikan orang. Mujizat apa yang sangat dramatis begitu banyak? Kebangkitan, mujizat apa? Tapi kita bertanya, mengapa Nabi Isa melakukan mujizat? Yang pertama adalah mujizat adalah bukti dari kuasa Tuhan. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Isa juga dibekali mujizat oleh Allah. Kitab suci mengatakan, dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat. Kami beri serta kami perkuat dengan dia Roh Kudus, malaikat Jibril. Roh Kudus diperkuat, Allah berikan kepadanya. Menurut kitab suci, dia akan berikan apa? Kekuatan, diperkuat. Dan kemudian saudara-saudara, bahwa mujizat adalah tanda kerasulan yang menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah apa? Rasul apa? Rasul Allah. Dan sebagai rasul dia berkata, aku datang kepadamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Laku aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Perbuatan melakukan mujizat membuktikan kerasulan dari Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu datang atas utusan Allah. Bahwa Nabi Isa melakukan mujizat atas izin Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa rasul-rasul, benar-benar rasul Allah. Bukti daripada apa? Rasul Allah. Lalu yang ketiga, mujizat adalah ekspresi dari karakter Tuhan. Ekspresi bagaimana Tuhan menyikapi orang-orang yang menderita. Yang membuat
Dia datang untuk menjadi berkat bagi umat manusia. Dan tindakannya membuat mujizat menunjukkan bagaimana dia care, dia peduli, dia menaruh perhatian, dia kasih. Mujizat-mujizat terbesarnya dilakukan oleh karena dia menaruh peduli dan kasih kepada semua. Mujizat yang keempat, tidak saja untuk menggugah nalar seseorang, tetapi juga untuk berbakti dan perasaan kagum terhadap Tuhan. Bukan hanya menggugah nalar pikiran, tetapi supaya seorang itu berbakti, menyembah, memuliakan, meninggikan Nabi Isa. Luar biasa. Kemudian yang kelima, itu adalah tanda yang mengarahkan perhatian kita kepada kerajaan Allah. Dan ini merupakan tujuan akhir, mengarahkan perhatian kita di mana Allah akan berkerajaan, bahwa mujizat akan banyak terjadi. Ya, mujizat dalam kerajaan Allah akan banyak, maka akan dicukupkan, penyakit akan hilang. Oleh kenapa? Bahwa Nabi Isa yang akan menjadi Allah, menjadi raja dari segala raja, akan memenuhkan segala keperluan kita dari waktu ke waktu. Kemudian menunjukkan akan satu hari di mana ia akan memerintah di kerajaan tanpa sakit, tanpa lapar, dan juga tanpa kematian. Nabi Isa pernah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, walaupun dia mati, dia akan apa? Dia hidup. Dan dia sudah buktikan pada waktu dia berada di dunia, dia bangkitkan. Kalau aku mendirikan kerajaanku, maka tidak akan orang mati, semua akan hidup, keperluan akan dicukupkan, tidak ada sakit. Tidak ada sakit di sana di mana Nabi Isa hadir. Tidak ada kematian di mana Nabi Isa hadir. Tidak akan lapar, dia cukupkan semuanya. Ini menunjukkan satu hari di mana bila mana kita bersama-sama Nabi Isa, semuanya akan berakhir dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, ini membuktikan otoritas dari Allah. Bahwa Allah memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada apa? Nabi Isa. Bukan hanya menciptakan, bukan hanya menebus, tetapi juga memberikan otoritas yang luar biasa di dalam apa? Segala sesuatunya. Bahkan otoritas menghakimi juga diberikan. Allah memberikan kuasa apa? Kepada Nabi Isa dengan sungguh sangat luar biasa. Mujizat-mujizat Nabi Isa adalah bukti yang paling tinggi bahwa Nabi Isa diutus oleh Allah Bapanya di sorga untuk menebus dan mengerjakan rencana keselamatan bagi manusia. Dalam Yohanes pasal 5:36 dikatakan, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Yohanes pada waktu dia di penjara dia ragu. Dia sudah persiapkan jalan bagi Nabi Isa. Lah tapi dia ketangkap seperti nggak ada kelepasan. Dia tunggu-tunggu Nabi Isa tapi tidak berbuat apa-apa. Lalu dia tanya, siapakah Nabi Isa? Apakah harus tunggu yang lain? Lalu apa dikatakan? Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku laksanakan. Yaitu apa? Mengajar dan membuat mujizat. Tanda-tanda, lihat. Muridnya disuruh tanya, siapa dia? Tapi Nabi Isa enggak jawab. Beritahukan kepada mereka apa yang kulakukan. Yaitu melakukan apa? Mujizat. Supaya mereka tahu bahwa aku diutus oleh apa? Allah. Kuasa yang luar biasa, mujizat dilakukan oleh apa? Nabi Isa. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah mujizat yang terbesar yang Nabi Isa lakukan? Ada mungkin katakan inkarnasi mujizat terbesar. Mungkin bagi sebagian kebangkitan adalah mujizat terbesar. Kebangkitan dari apa? Dari kematian terbesar. Boleh saja bahwa itu yang terbesar. Tetapi bagi saya, mujizat terbesar adalah orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Nabi Isa. Mujizat terbesar, perubahan hati. Yang tadinya nggak ada tempat dalam hatinya, bahwa Nabi Isa ada dalam hati pikirannya. Sekarang Nabi Isa ada dalam hidupnya. Ini adalah mujizat yang terbesar yang luar biasa. Saya berdoa supaya saudara-saudara menerima Nabi Isa, menerima dia bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa ia adalah dalam melakukan semua datang dengan izin Allah, dan kepadanya diberikan kuasa melakukan tugas-tugas Allah untuk menyelamatkan manusia. Saya mengundang supaya kita menerima dia
Ya Nabi Isa tinggal dalam hatiku, berkerja dalam hidupku, biarlah Engkau Allah. Banyak tantangan dalam hidup kita. Izinkan Nabi Isa menguasai hatimu, maka ia akan bekerja sepenuhnya. Ia akan bekerja sepenuhnya. Dia akan mengusir kegelapan dari hati kita. Dia akan mengusir semua persoalan kita. Dia akan kuatkan kita. Mudah-mudahan Nabi Isa tetap Nabi kita. Tetap kita cintai. Tetap kita sembah dan junjung tinggi. Oleh karena kuasanya. Dia merupakan wakil Allah di dunia ini. Yang berkuasa atas semuanya. Yang mendapatkan kuasa atas Allah. Untuk melakukan segala sesuatu tindakan penyelamatan yang berguna bagi manusia. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada. Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih, Nabi yang istimewa. Dia berkuasa mengadakan mujizat. Kiranya Nabi Isa melakukan mujizat dalam hidup saudara-saudara malam ini. Ada persoalan datang kepada Nabi Isa, Tuhan, Nabi Isa tolong kami. Supaya kami dapat apa? Hidup cukup, supaya kami hidup lepas dari penderitaan, supaya kami hidup bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kepada saudara pemirsa di mana saja berada, pada akhir KKR pada saat ini, saya ingin untuk mengundang semua, kita dimanapun saudara berada, kita mari tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bergembira oleh karena firman-Mu pada malam hari ini. Hati kami ya Tuhan tersentuh mendengar soal Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah Rasul kami, Nabi Isa adalah penolong kami, Nabi Isa adalah wakil Tuhan yang bekerja di dunia ini menunjukkan bagaimana karakter Allah yang mengasihi, yang peduli. Dan juga bahwa Nabi Isa adalah yang Tuhan berikan kuasa otoritas sepenuhnya di dunia ini untuk menjalankan misi keselamatan. Malam ini kami berdoa, tolong kami supaya kami membuka hati kami kepadanya, supaya kami percaya kepadanya, dan kami akan memperoleh keistimewaan dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa kembali. Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan, bersama handai taulan, sama-sama menyanyi dengan doa memuji Bapa Allah suci dengan hati yang jernih. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Dia senang, senang